Inilah tata cara mandi junub yang sah dan benar sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mandi besar atau mandi wajib atau mandi junub adalah mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan cara tertentu, dengan tujuan untuk menghilangkan dan membersihkan hadas besar. Adapun penyebab-penyebab mandi wajib diantaranya yaitu yang pertama, karena bersetubuh, yang kedua, karena keluar air mani, yang ketiga, karena keluar haid, yang keempat, keluar nifas, yang kelima, meninggal, yang keenam, masuk Islam, yang ketujuh, melahirkan. Adapun rangkaiannya yaitu, urutan yang pertama, diawali dengan niat dalam hati saja. Innamal a'malu biniat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Tidak ada bacaan doa, sehingga cukup saja dalam hati saja. Yang kedua, mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Video ini hanya sebuah contoh. Mandi junub atau mandi wajib dilakukan tanpa pakaian, hanya kain tipis yang menutupi bagian kemaluan. Berikutnya, yang ketiga, cuci kedua telapak tangan. Mandi junub lebih bagus sambil jongkok, dan bagian kemaluan tertutup oleh kain tipis. Selanjutnya, rangkaian keempat, bersihkan kemaluan dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan kita memegang gayung. Boleh kita menggunakan sabun agar tambah bersih. Adapun yang harus kita perhatikan ketika mandi junub, bagian kemaluan dan dubur harus bersih. Dengan begitu, inilah bagian yang paling penting ketika kita mengerjakan mandi junub atau mandi wajib. Berikutnya, langkah yang kelima, bersihkan kedua tangan pakai sabun. Nah, ketika kita sudah membersihkan kemaluan dan dubur, maka kita harus membersihkan kedua telapak tangan kita. Berikutnya, langkah yang keenam, mengucap basmalah sebelum berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya, rangkaian yang ketujuh, mengerjakan gerakan wudu sempurna, seperti wudu sebelum mengerjakan sholat pada umumnya. Adapun untuk rangkaian wudu, maka dalam video ini sudah dicontohkan mengenai wudu sempurna yang sesuai dengan panduan sunnah Rasul. Ada sesuatu hal yang harus kita perhatikan, bahwa ada dua cara, boleh menyempurnakan wudu hingga mencuci kaki, atau boleh juga kita mengakhirkan mencuci kaki setelah mandi junub selesai. Setelah kita beres mengerjakan seluruh rangkaian wudu, maka kita beranjak pada langkah yang ke-8. Langkah yang ke-8 yaitu sela-sela rambut kita sebanyak 3 kali pakai tangan. Mandi wajib lebih bagus dikerjakan sambil jongkok. Berikutnya langkah yang ke-9,
Guyur rambut kepala 3 kali sampai bersih. Berikutnya langkah yang ke-10, yaitu guyur badan bagian kanan pakai air. Lalu, guyur badan bagian kiri, seperti yang dicontohkan dalam video tersebut. Jika kita berhalangan memakai air mandi untuk membersihkan hadas besar, maka bisa diganti dengan tayamum. Ini sekedar info saja ya. Selanjutnya langkah yang ke-11, guyur seluruh badan sebanyak 3 kali. Nah, terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan mandi junub. Apakah sesudah beres mengerjakan mandi junub, bolehkah kita mengerjakan sholat tanpa wudhu? Jawabannya adalah, selama wudhu tidak batal, maka sesudah mandi boleh mengerjakan sholat tanpa perlu berwudu lagi.